Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 asesmen teknik non-tes dengan judul makalah studi dokumenter yang beranggotakan Az-Zahra Anissa Putri, Afifah Nur Zahrah, dan saya sendiri Siti Sarah Kartini sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi daripada makalah kami. Yang pertama, kami akan membahas apa yang dimaksud dengan studi dokumenter. Kata dokumen berasal dari bahasa Latin yaitu docere, yang berarti mengajar. Pengertian kata dokumen ini menurut Louis Gottschalk tahun 1986,38 seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebaikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukkan surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen atau dokumentasi dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atau atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dapat disimpulkan, definisi studi dokumenter yaitu studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Selanjutnya ada jenis-jenis studi dokumenter. Menurut Bungin tahun 2008 halaman 123 ada dua jenis dokumen, yaitu dokumen pribadi yang berupa catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Bentuknya yaitu seperti buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Yang kedua, ada dokumen resmi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama intern, meliputi memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan, dan konveksi. Yang kedua itu ekstern, meliputi majalah, buletin, berita yang disiarkan ke media massa, dan pemberitahuan. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan studi dokumenter. Kelebihan studi dokumenter ada beberapa, yaitu yang pertama, bahan dokumenter itu telah tersedia dan siap dipakai. Yang kedua, penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Yang ketiga, informasi yang bisa didapatkan cukup beragam apabila dokumen tersebut dianalisis dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang sedang dijalankan. Yang keempat, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Yang kelima, dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Yang keenam, merupakan hasil pengkajian sisi akan membuka kesempatan bagi perluasan pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Selanjutnya ada kekurangan studi dokumenter. Ada beberapa, yaitu yang pertama, tidak semua orang sama-sama pandai berbicara dan tanggap dalam berkomunikasi. Yang kedua, beberapa informasi yang terlindungi tidak tersedia untuk diakses secara publik atau umum, bahkan secara pribadi.
Yang ketiga, membutuhkan penulisan atau pemindaian optik untuk entry komputer. Yang keempat, bahan mungkin tidak selaras. Yang kelima, dokumen mungkin tidak asli atau tidak akurat. Yang selanjutnya ada manfaat studi dokumenter. Studi dokumenter dapat dijadikan bahan pemahaman siswa sebagai bahan pembanding antara data yang telah ada dan data yang akan dikumpulkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumenter yaitu untuk menjamin kebenaran data dokumenter itu perlu dicek kembali dengan teknik-teknik lain. Sehingga dapat saya simpulkan, studi dokumenter merupakan suatu bentuk data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Pemanfaatan studi dokumentasi saat ini oleh para peneliti sudah selayaknya lebih diperhatikan dan dioptimalkan penggunaannya, karena banyak sekali sumber informasi yang tersimpan dalam banyak bahan dan jenis dokumenter. Informasi dalam bahan dan jenis dokumenter ini sangat kaya, sehingga penggaliannya atau eksplorasi sumber data lewat metode dokumentasi akan sangat membantu sekali kredibilitas hasil penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.